dipersembahkan oleh SG Shampoo and Hair Tonic, my choice of confidence and success. Prove it. 2 tahun sudah ia menjadi nahoda perusahaan listrik negara atau PLN. Selama itu pula ia berjuang mengibarkan bendera PLN bersih. Bagaimana lika-liku Nur Pamuji mewujudkan komitmen anti korupsi di institusi yang ia pimpin? Berikut perjalanan Mata Najwa. Nur Pamuji. Namanya mungkin tidak setenar Dahlan Iskan, namun kebijakannya tidak kalah berani dari seniornya itu ketika November 2011 ia dipercaya menakodai perusahaan listrik negara PLN. Upaya Nur memangkas percaloan di tahapan pengadaan barang dan jasa nyatanya tidak hanya membuat PLN jauh berhemat, tetapi juga sukses memutus rantai korupsi. Sejak awal menjabat, pria kelahiran Malang 2 Agustus 1961 ini terus menggaungkan program PLN Bersih. Pak Nur cerita sama saya, Pak Nur, saya tanya sama Pak Dahlan, mau nggak kamu di direksi? Hanya satu, jangan kamu bawa saya untuk korupsi. Itu catatan Pak Nur. Itu ya Pak Nur, oke, nggak ada pokoknya kata korupsi buat kamu. Nah, itu sama Pak Nur setuju. Direktur Utama PLN termuda dalam sejarah ini juga bertekad menularkan prinsip anti suap ke karyawan PLN tanpa terkecuali. Dari awal saya bekerja dengan beliau itu selalu mengingatkan apabila ada tamu atau rekanan yang ingin bertemu dengan beliau itu selalu menginformasikan ke saya untuk mengingatkan pada tamu itu untuk tidak membawa segala sesuatu. Maksudnya kayak hadiah atau cenderamata. Konsistensinya memerangi rasuah membuat Dewan Juri Bung Hatta Anti Corruption Award jatuh hati dan memutuskan Nur menjadi salah satu pemenang tahun ini. Kini saatnya saya hadirkan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara PLN Nur Pamuji. Selamat malam Pak Nur. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ayo. Saya ingin mengucapkan selamat Bung Hatta Anti Corruption Award untuk Dirut PLN Nur Pamuji. Selamat Pak Nur. Terima kasih. Yang jelas Anda kan memulai karir betul-betul dari bawah. Begitu lulus atau malah sebelum lulus sudah menjadi karyawan PLN. Ya, sebelum lulus saya sudah diijon oleh PLN. Sudah diijon oleh PLN sampai sekarang akhirnya menduduki posisi puncak menjadi Direktur Utama. Kalau kita bicara BUMN, terutama kemudian kalau kita sebut PLN, terkadang persepsi orang secara umum Pak Nur itu masih negatif, masih buruk, bahwa kemudian disebut tidak transparan, tidak profesional, pelayanannya tidak baik dan sebagainya. Anda terbebani tidak dengan image dan persepsi buruk sepanjang karir Anda ini? Saya memahami persepsi itu, tetapi saya menganggap itu sebagai tantangan, ya, tantangan untuk diperbaiki. Saya ingin menghadirkan PLN yang lebih baik, ya, yang bersih dari praktek-praktek korupsi, baik yang skala besar maupun skala kecil. Dan itu harus kami mulai dari internal kami. Makanya dilakukan kampanye PLN Bersih ini sejak pertengahan 2012. Ini juga salah satunya yang ada seragam PLN yang baru seperti ini, ada tulisan seperti itu, no suap, no korupsi, no gratifikasi. itu bagian dari upaya Anda untuk menunjukkan ke publik inilah wajah PLN yang baru. Ini adalah logo kedua kami, ya, di samping logo perusahaan. Jadi dengan logo kegiatan ini kami ingin mengingatkan ke dalam PLN bahwa kita sekarang sepakat untuk melaksanakan PLN Bersih. Dan juga buat yang luar PLN untuk melihat logo ini langsung ingat bahwa PLN sekarang sedang membersihkan dirinya, mari kita bantu. Potensi-potensi kecurangan yang terjadi tentunya ada banyak dan setiap celah, kalau sekarang kan koruptor atau orang yang mencuri itu menjadi semakin lama semakin pintar Pak Nur. Jadi kalau direktur utamanya tidak lebih pintar dari mereka yang tahu potensi penyelewengan, itu bisa berabe. Anda sudah bisa menebak atau paling tidak memetakan potensi kecurangan di PLN itu di mana saja? Pengadaan barang dan jasa kita rombak metodenya, kita cari cara-cara baru yang membuat lubang-lubang peluang untuk orang melakukan korupsi itu menjadi nol. Ada kasus spesifik yang bisa Anda ceritakan? Saya punya pengalaman yang membekas di saya sendiri. Waktu pertama kali sebagai General Manager tahun 2009 saya ditugasi oleh direksi pada saat itu untuk membeli trafo. Nah, saya amati ternyata harga trafo ukuran besar ini ya, yang dibeli oleh PLN itu selama ini adalah 110 miliar kira-kira. Pada saat yang sama saya menerima email dari salah satu staf World Bank yang mengatakan bahwa harga trafo di Indonesia mahal. Maka saya lakukan investigasi. Saya datangin beberapa pabrik trafo yang perwakilannya ada di Indonesia. Saya tanya apa yang
kenapa di Indonesia harga trafo demikian mahal? 110 miliar waktu itu. Ya, harganya segitu. Lalu salah satu dari mereka mengatakan bahwa kalau menyuplai di PLN biasanya kami naikkan harganya 30%. Begitu. Nah, jadi saya langsung klik, minimum saya bisa nurunkan 30% kalau saya membeli langsung kepada pabrik-pabrik trafo ini. Sebelumnya ada tradisi bahwa membeli barang itu harus lewat pedagang, lewat traders. Nah, karena ini pengalaman pertama buat saya untuk membeli barang, saya imbau mereka untuk mau memasok ke PLN tanpa melewati traders. Dan itu terjadi. Yang selama ini sampai 30%. Mereka mengatakan bahwa mereka harus menaikkan harga 30%. Itu baru dari salah satu pabriknya mengatakan demikian. Akhirnya kalau dari tradernya pasti naiknya 30% saya nggak tuh. tahu. Akhirnya setelah lelang berlangsung, ternyata harga trafo adalah hampir setengahnya. Setengahnya. Anda juga kemudian caranya untuk membatasi agar tidak ada pengaruh dan tekanan, membuat sistem online, Pak Nur. Oh iya, betul. Jadi salah satu cara untuk mengurangi peluang korupsi adalah mengurangi interaksi ya antara pihak PLN dengan pihak non PLN. Pelanggan misalnya, kalau punya kepentingan dengan PLN, kalau bisa seminimal mungkin ada kontak pertemuan. Jadi sekarang ini kalau orang ingin masang listrik di rumahnya, dia tidak perlu datang ke kantor PLN, dia tinggal telepon 123. Kemudian opsi lain dia tinggal buka internet, daftar lewat internet. Bayarnya pun tidak perlu datang ke kantor PLN, karena begitu mendaftar lewat telepon maupun lewat internet akan keluar nomor registrasi, dan dengan nomor registrasi itu dia bisa bayar lewat ATM, lewat kantor pos, lewat bank gitu, atau lewat toko-toko kecil yang melayani pembayaran PLN. Jadi nggak perlu ada interaksi. Anda pernah ada pengalaman tes trial sistem itu, atau kemudian ada orang yang tetap saja harus membayar karena tidak tahu dan sebagainya? Saya pernah punya pengalaman yang jelek dari sahabat saya sendiri. Suatu hari saya datang untuk acara selamatan rumahnya. Dia punya rumah baru. Saya datang, saya tanya, ini listriknya berapa watt? Ya, dia bilang 2200. Oke, yuk waktu pasang bayar berapa? Saya tanya gitu. Bayar ekstra nggak? Dia bilang, saya bayar ekstra 5 juta Nur katanya. Nah, saya tanya, kamu betul mendaftar langsung ke PLN atau bukan? Tidak. Dia minta tolong kepada seseorang. Jadi rupanya dia ditipu oleh perantara tersebut, seolah-olah ke PLN masih perlu tambahan bayaran gitu. Aduh, sayang sekali. Jadi yang dapat uang 5 juta itu calo? Calonya. Calo di dalam apa calo di luar tuh, Pak Nur? Calo di luar pasti. Tidak ada lagi calo di dalam PLN? Kita nggak ada sistem calo lagi, semuanya computerized. Tidak perlu ada calo lagi. Anda datang ke kantor PLN, bandingkan 3 tahun lalu dengan sekarang. Sekarang bersih dan sepi kantor PLN. Pak Nur, salah satu alasan kenapa kemudian panitia Bung Hatta Anti Corruption Award memberikan award itu kepada Anda, karena disebutnya Nur kerap mendapat tekanan dari atasannya, tapi ia tetap bersikap keras dan kemudian menolak berbagai bentuk tekanan itu. Saya ingin tahu ceritanya, tekanan apa saja yang Anda alami? Ginilah contohnya ya. Ada satu proses pengadaan. Ternyata, dan saya harus memberi persetujuan pada akhirnya. Saya periksa, ternyata prosesnya kurang baik. Kemudian saya batalkan.
Nah, pada saat saya batalkan, Kurang baik itu maksudnya? tidak sempurna. Tidak sempurna sehingga kompetisi yang terjadi itu tidak maksimal. Jadi pada setiap pengadaan saya menginginkan adanya kompetisi antara beberapa bidders. Gitu. Kalau kompetisinya tidak sempurna, maka hasilnya tidak akan optimal untuk PLN. Ginilah bahasa terangnya, harganya tidak akan murah. Karena semacam kolusi gitu antara para bidders itu sendiri. Jadi saya selalu meriksa apakah kompetisinya ini terjadi dengan baik. Nah, suatu pengadaan lelang saya lihat proses kompetisinya tidak baik, saya batalkan. Saya tidak memberi persetujuan. Nah, si pemenang ini berusaha untuk mempengaruhi yang mungkin yang disebut Betty atasan nanti, saya nggak tahu itu siapa yang dimaksud. Atasan direktur utama, jadi siapa ini Pak Nur? Tetapi Orang-orang yang bisa punya kepentingan dan bisa mempengaruhi PLN. Nah, saya kira Betty yang bisa menjelaskan itu. Tetapi maksudnya adalah bahwa si pemenang tadi berusaha untuk berkomunikasi dengan orang lain sehingga saya berusaha membuat saya merubah keputusan. Jadi itu Anda alami di awal-awal ketika Di menjabat. Jadi awal-awal, orang ya. tes trial lah, bagaimana nih di rut utama PLN bisa Barangkali. bisa dibeli, bisa disuap atau tidak begitu ya? Barangkali, saya nggak tahu. Sempat ditawari uang? Oh enggak, ditawari ya. Di apa itu kickback istilahnya. Jadi setelah sebuah transaksi selesai dibayar gitu, orang-orang itu merasa berterima kasih, datang ke kantor saya membawa map tebal gitu ya, mengatakan bahwa saya untung banyak dan saya ingin berbagi dengan Bapak gitu. Dan kalimat seperti itu mengisyaratkan bahwa dia memberikan uang kan. Saya nggak pernah buka apa isinya, tapi itu saya tangkap itu uang, jadi saya dorong kembali, tolong dibawa pulang saja. Cukup tebal Pak Nur? 2 senti. 2 senti. Kalau apel Washington 2 senti itu berapa ribu dolar? Nggak tahu. Kita tinggal dorong aja begitu. Dan mereka, itu pun kejadiannya hanya sekali saja. Setelah itu selesai, dia cerita ke semua orang bahwa percuma bawa amplop ke tempatnya Pak Nur, itu nggak ada gunanya, pasti suruh pulang lagi. Jadi akhirnya nggak pernah lagi. Tidak pernah lagi. Enak kan? Enak ya Pak. Gaji direktur PLN 150 juta ya Pak, betul ya? Ya, itu gaji saya sebulan ya. 150 juta. Saya membaca bahwa ketika Anda menjadi general manager pun daftar kekayaan sudah Anda tempel di mading atau sudah supaya semua karyawan tahu berapa gaji general manajernya. Memang sengaja Anda lakukan itu? Itu kewajiban bagi seorang general manager untuk mengumumkan harta kekayaan yang dia miliki. Sampai sekarang di PLN berlaku seperti itu. Ditempel? Semua general manager harus menempelkan laporan harta kekayaannya di papan pengumuman supaya bisa dibaca oleh semua karyawan. Kita menempel di mata najwa juga gaji direktur PLN ya Pak ya? Oh, silakan. LHKPN ini yang kita dapat. Nur Pamuji tahun 2012 direktur utama. Saya ada catatannya di sini. Total kekayaan sekarang 5.516 juta. Betul itu ya Pak? Iya, jumlahnya saya baru tahu itu. Baru saya sadari. Baru sadar ya Pak, kita lihat persisnya berapa. Itu kalau tahun 2010 total harta kekayaannya sesuai laporan harta kekayaan yang dilaporkan sebelumnya 3,3 miliar 251 juta dan sekian. Jumlah yang sedikit atau banyak menurut Anda Pak untuk seorang direktur BUMN? Menurut saya ini cukup untuk menghidupi keluarga saya dan 3 anak saya. Jadi ya cukup. 150 dengan gaji 150 juta per bulan. Ya, saya sebenarnya tidak begitu peduli sama jumlah gaji. Kenapa Pak tidak peduli? Dari dulu memang tidak peduli. Karena ketika kemudian disebut-sebut dulu waktu general manager tuh paling sedikit tuh hartanya Pak Nur dibandingkan general manager yang lain. Saya nggak pernah membandingkan. Fokus saya bukan pada gaji atau uang atau harta. Saya itu lebih menikmati bekerja, berprestasi, membuat prestasi dan melayani orang lain itu memberi kepuasan buat saya, bukan uang. Uang ya cukup untuk supaya saya tidak mati aja lah kira-kira. Jika para pejabat tak bisa disuap, Indonesia masih bisa berharap. Mereka yang hidupnya bersih pasti tak takut jadi orang yang tersisih. Harta dan penghasilan pribadi mereka publikasi tanpa ditutup-tutupi. Dengan jurus transparansi mereka hadang gerak-gerik para pencuri.
Jika atasan berani buka-bukaan, anak buah sulit selewengkan jabatan. Kita rindu pejabat penuh tauladan yang memimpin bukan demi kekayaan. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.